dari Gubernur Jawa Barat, uangnya berasal dari mana? Itu semua konten. Inilah liciknya Jabar 1, Pak. Jangan pernah percaya sama Jabar 1 yang tukang bohong dan hanya untuk pencitraan saja, Pak. Ada postingan yang menuduh saya bahwa saya memberikan bonus pada Persib menggunakan uang dari BJB dengan jual dedet sapi. Tujuannya untuk tidak menjadi fitnah, jadi orang membuat berita-berita hoax, berita bohong, menyesatkan dengan tujuan tertentu. Setelah ditayangin terbuka saja masih ada yang dipelintir-pelintir, masih ada yang membuat berita bohong, isu-isu yang menyesatkan. Naga yang membuat berita bohong ini segera disadarkan, itu pekerjaannya tiap hari. Jadi kalau tidak membuat berita menyerang saya, mungkin kehilangan pekerjaan. Kan ini dampingi pimpinan DPRD, bonus untuk pemain Persib 1 miliar. Uangnya halal, hasil penjualan sapi, bukan APBD Provinsi Jawa Barat. Halal. Dan Persib tetap klub profesional yang tidak ada urusannya dengan pemerintahan dan politik. Persib tetap Persib, sampai kapanpun Persib tetap Persib. Barangkali Pak Ketua mau nambah. Jadi ini murni Ketua, uang Kang Deddy Mulyadi pribadi hasil penjualan sapi. Terima kasih dan selamat untuk Persib. Pak Gub juga terima kasih, teman-teman semua. Saya sebagai bobotoh itu merasa sangat senang hari ini, bahagia. Semoga Persib juga mencatatkan sejarah di dunia internasional ya. Ya. Kang, kumaha Kang, Kang. Cianjur kumaha. Kumaha. Terima kasih banyak buat Pak Gubernur. Semoga tahun depan juara lagi, dapat bonus lagi dari Pak Gubernur. Beres. Pokoknya ulah kawin deui, catatan. Mohon. Pagi ini saya ada bocoran tentang uang kadedeh dari Gubernur Jawa Barat. Uangnya berasal dari mana? Nah, ini saya dapat info langsung dari seorang wartawan senior yang dichat oleh Ordal BJB. Ternyata aneh ya, ada jual dedet sapi katanya. Yang mana sapinya belum ada juga ya, katanya sapinya masih di kandangnya. Tak berapa puluh sapi ini ya yang dijual ke BJB dan BJB bingung. Nah ini chatnya, saya bacakan saja ya. Oke. Pak Haji Tatang, selamat sore. Jadi langsung nih ke sahabat saya, wartawan senior. Waduh, wartawan senior katanya. Pak Tatang, saya mau berbagi info soal Jabar 1 yang kelihatannya heroik. Berbagi uang kadede untuk Persib Bandung beberapa hari lalu sebesar Rp1M yang kata bohongnya katanya berasal dari jual sapi-sapinya. Nah lo, lanjut ya. Sesuai info internal yang saya terima, uang sebesar 1M itu confirm berasal dari uang Bank BJB dengan Jabar 1 ngadedetkeun ke BJB seakan-akan BJB beli sapi dari Jabar 1. Yang sampai sekarang BJB bingung bagaimana konstruksi pembukuan keluarnya uang yang dibarter paksa Jabar 1 dengan uang yang sudah keluar dari BJB sebesar 1M. Woi, ngeri. Yang seolah-olah Jabar 1 sebagai hero untuk uang kadede ke Persib. Ya, maksudnya ini sumbernya kan dari BJB yang jadi hero Jabar 1 gitu loh. Nah, di mana di dunia ini yang mau mengeluarkan uang gratis, Pak, untuk sesuatu yang tidak ada keuntungan pribadinya buat dirinya? Apalagi Jabar 1 yang LHKPN-nya saja hanya punya harta sebesar 20 miliar katanya, dan mau mengeluarkan kadede sebesar 1 miliar. Itu semua konten dan confirm uang dari BJB. Aduh, bahaya nih. Saya lanjut nih ya ke bait terakhir. Coba saja Pak atau siapapun dari teman-teman Bapak sesama wartawan tanyakan langsung ke Jabar 1. Sapinya dijual kemana saja?
untuk dapatkan uang 1M Jabar 1 pasti gelagapan. Karena sampai dengan sekarang sapinya masih ada di kandang Jabar 1. Tapi yang bersangkutan sudah terima uangnya, sudah diambil Jabar 1, sedangkan BJB bingung mau bagaimana jual dan bukukan penerimaan sapi tersebut. Inilah liciknya Jabar 1, Pak. Jangan pernah percaya sama Jabar 1 yang tukang bohong dan hanya untuk pencitraan saja, Pak. Info ini konfidensial. Sumber dari saya ya, Pak. Tolong saya dijaga. Thanks, Sebutin Pak. dong sumbernya. Nah, ini sangat mengejutkan ya. Karena saya bingung itu BJB nanti harus bikin kandang di kantornya hasil beli sapi dari Jabar 1. Aduh, ini asa aya liuran ya. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. enjing warga Jabar dan seluruh warganet dimanapun berada. Lagi di Cirebon nih, malam perjalanan dari Jogja setelah menghadiri acara Kemendagri. Kita menggunakan kereta turun stasiun Cirebon dan sekarang bersiap menuju Indramayu meresmikan pabrik yang merekrut ribuan tenaga kerja. Semoga pabrik-pabrik di Jawa Barat terus beroperasi agar warga Jabar bisa bekerja. Ada postingan yang menuduh saya bahwa saya memberikan bonus pada Persib menggunakan uang dari BJB dengan jual dedet sapi. Saya ucapkan terima kasih ya atas postingannya, padahal kalau lihat tayangan YouTube saya, TikTok saya, di situ sudah sangat terbuka kok. Uangnya itu diambil dari BJB, nilai yang diambil di BJB 800 dari tabungan yang ada di BJB, tabungannya tabungan Deddy Mulyadi. Tabungan itu diisi dalam setiap waktu berdasarkan penghasilan yang saya miliki, dan saya juga memasukkan hasil penjualan sapi ke rekening yang saya miliki. Dan sapinya dijual pada siapa? Ya pada banyak orang yang membeli sapi ke kandang saya. Dan saya mengambilnya 800 juta untuk diberikan bonus kepada Persib Bandung. 200 juta bersumber dari uang yang saya bawa dari rumah, semuanya 1 miliar. Kenapa sih saya tayangkan waktu itu? Ya ini tujuannya untuk tidak menjadi fitnah. Jadi orang membuat berita-berita hoax, berita bohong, menyesatkan dengan tujuan tertentu. Setelah ditayangin terbuka saja masih ada yang dipelintir-pelintir, masih ada yang membuat berita bohong, isu-isu yang menyesatkan. Nah kalau kemudian dituduh bahwa uangnya itu bersumber dari BJB jual dedet sapi, ya dicek saja nanti saya lihat di rekening saya. Ada nggak uang yang masuk 1 miliar dari BJB hasil jual dedet sapi? Gampang itu ya. Untuk itu saya ucapkan terima kasih, dan saya melihat sih bahwa hampir 99 warganet tidak mempercayai tayangan Saya juga nggak percaya atau itu berita bohong tersebut. Semoga yang membuat berita bohong ini segera disadarkan dan saya memaafkan, karena itu pekerjaannya tiap hari. Jadi kalau tidak membuat berita menyerang saya, mungkin kehilangan pekerjaan. betul, buat cari makan dia ya. Apa namanya, ngasih bonus Nah Persib. ini bukti ya bahwasanya KDM itu tidak jual dedet. Persib. Ya, 200 sudah ada di mobil. Semuanya 1 miliar. Ya, boleh. Ada kantongnya. Transaksi penarikannya daripada dia 800 juta, boleh tanda tangan sebelah sini dengan nama jelas. Ya. Antrian B Ada validasi dulu ya Pak. antrian Pas
Mas Kasugeng diangkut ke Cisarua, terus aya pernyataan dari Dodi CS yang menyebut bahwa Sugeng tehnya pura-pura gelo karena dibayar ku KDM untuk mengkritik KDM, cenah untuk ngagoreng KDM. Tengari kan jelema geus dibayar supaya pura-pura gelo dijemput ke rumah sakit. Emang aing rek percaya gitu. Jadi nyen framing gitu, nyen framing. Ayeuna kieu we logikana. Parnas mun jelema tukang ngeritik asli rek luaseun mah nyen piti gitu. Berarti ayeuna mah geus kanyahoannya ternyata anu julid, anu nyinyir gitu ka KDM tehnya sarwana gitu, sarwa Kosugeng. Maka dari itu baraya, lamun misalkan video-videonya kaum nyinyires, juliders lewat ka beranda baraya, lamun rek di komen atau ditanggapi jangan terlalu serius. Beri heureuy, lamun bisa mah jogedan. Lumayan ya, nya balik gawe kan capek setelah aktivitas sepanjang hari gitu kan, butuh hiburan. Nya keur kaparengan meureun maranehanana liwat gitu. Komo etahnya unggal poe, ditinggali teh isu berangan saeutik, sorean saeutik, terus nepikeun ka subuh eta ya komal gitunya. Ngomongkeun KDM, ngagoreng KDM. Anggap we ya eta teh dongeng sebelum tidur. Indonesia ini perlu mental yang kuat kalau ingin melakukan perbaikan. Kenapa? Harus kuat menghadapi kaum nyinyir. Dan biarkan yang nyinyir selalu sakit hati selama yang secara terus-menerus mengkritik. Ada kebijakan baik dikritik, apalagi jelek, semuanya pasti dikritik. Artinya kebijakan saya tidak ada baiknya. Biasanya orang seperti ini memiliki afiliasi politik pada partai tertentu dan pada kandidat tertentu, sehingga menyerang saya itu merupakan benefit yang bisa didapatkan bagi kandidat yang disukai dan didukungnya, dan dia juga bisa dinilai sebagai pendukung yang fanatik yang memiliki kontribusi, sehingga namanya dan wajahnya dikenal, dan itu kontribusi. Kita nggak usah sebutin nama-namanya, kita kan sudah tahu. Dan rata-rata mereka itu juga dulu pernah mencalonkan anggota DPRD dan mereka tidak terpilih. Biasanya begitu. Yang melakukan pansos dengan mengkritik saya, dengan menyerang saya dalam setiap waktu, mereka mendapat benefit viewer. Nah, ini biasanya ingin naikin popularity dirinya karena profesi tertentu. Misalnya profesi jadi A, jadi B, jadi C. Nah, biasanya orangnya seperti itu. Selamat buat orang-orang yang suka nyinyirin KDM. Hampun tenu kasuhun, hampura anu diteda. Mang Barnas aya Mang Barnas. Aki Dodi aya Aki Dodi. Terasa deh. Selamat berbahagia buat Bang Barnas yang suka babarawakan nyinyirin KDM. Udah pada tahu belum beritanya? Udah pada tahu belum videonya? Dia sedang berbahagia. Pantesan videonya tidak keluar lagi. Sekarang dia sudah berbahagia. Ternyata aja ari jelema anu sok nyinyir ka KDM teh sudah sefrekuensi pokoknya nama. Ada pertemuan khusus, pertemuan tertentu dengan orang-orang tersebut. Ternyata orang-orang tersebut adalah satu channel. Sudah tersebar videonya. Jadi dina hati aing jadi aya pertanyaan, apakah mereka digerakkan salah satu
orang atau salah satu sponsor atau salah satu partai partai pokoknya nama kita lah orang KB pokoknya namanya warga Jabar ada bagas palalinter pokoknya namanya kunaon jelemanya lalinyir ke KDM kunaon jelema ujuk-ujuk ada rijit ke KDM memframing seolah-olah ijit ke KDM ternyata kayaknya iya kakarek cek pemikiran orang dina hate goreng orang aing seudeun euy mereka merenang aya anu nitah atau kumanya euy stop sekarang tidak boleh memframing itu yang terpenting selamat pokoknya namanya ke Mang Baras Mang siapa lagi yang sudah ketemu dengan ibu itu ya cari sendirilah udah pada tahu semuanya warga Jabar banyak. Terima kasih buat semuanya. Siapa yang berharap ini gagal? Para nyinyir dan para pembenci yang menjadikan politik sebagai tujuan hidupnya tanpa pernah bisa membedakan mana kepentingan politik dan mana kepentingan kebangsaan. Saya katakan, dia hidup mempertuhan politik dalam setiap waktu. Meskipun lidahnya berkata bertuhan pada Allah, tetapi hatinya dalam setiap hari hasud dan menjadikan politik sebagai tujuan hidup. Dan dapat uang saku, makannya enak, tidurnya nyenyak, berubah mental, bajunya bagus, pulang dapat bonus, gratis lagi. Nanti ditanya lagi, itu duit dari mana? Ladang konten. Lebih baik dari jadi gubernur konten punya duit diberikan pada rakyat daripada gubernur molor. Lebok siapa? Bener nggak? Anak-anak itu dibiarkan tawuran di jalan, dibiarkan kena dampak narkoba atau pengguna narkoba. KPI dengerin. Ya, kemudian bolos sekolah. Anda pernah nggak mengkritik anak-anak yang tawuran di jalan itu? Mana pernah? Kenapa Anda tidak mengkritik? KPI itu hanya MOU lah, kerjasama dengan inilah, pengawasan inilah, itulah. Halo, itu tidak membereskan urusan anak-anak yang nakal di jalan itu. Lebok. Ya. Bagaimana kurang enak itu buat jadi barang. Makan enak sama daging sama ayam dikasih susu ongkos tuh. Udah gitu pulang dari barak kita diongkosin jutaan kita boro-boro nyari duit 1 juta nyari duit 200 kira mana keringet kebol-bol boro-boro lu ngasih mah modelan lu pantat ya kuning ketilang. Ya Kang Deddy ada yang nanya tuh, ini sama 6 miliar untuk anak nakal, lalu 650.000 anak yang tak sekolah mau dikemanakan, kata si Gamal. Kata si Gamal kasep-kasep tapi rada belekok di jana. Pejabat yang pertama kali main Facebook dari Mulyadi. Tamparan keras buat para penyinyir kepada Kang Deddy Mulyadi atau KDM Bapak Aing ya. Jika sebelum-sebelumnya beliau dikatakan gubernur konten yang bisanya ngonten di YouTube, tapi ternyata saat ini dan baru-baru kemarin beliau mendapatkan penghargaan dari hasil ngonten beliau dapat membangun sebuah brand yang positif ya, yang menjadi contoh buat semuanya. Oke, kita lihat bagaimana momen-momen sambutan dan di saat Deddy Mulyadi mendapatkan penghargaan hasil ngonten Kang Farhan. Pada penyelenggaraan BUMN Branding and Marketing Award 2025 ini tahun ke-13 BUMN Trek untuk pertama kalinya ingin memberikan apresiasi kepada pejabat publik di luar BUMN yang terbukti mampu membangun personal branding positif, menghadirkan pengaruh yang kuat serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Dan untuk menyampaikan hal ini kami minta pemimpin redaksi BUMN Trek Kang Nur maju ke depan deh untuk menyerahkan dan menyampaikan sedikit ya. Karena ini bukan penilaian oleh Dewan Juri ya, ini pemilihan BUMN Trek nih. Sebagai Pemret mungkin bisa mempertanggungjawabkan ya, monggo sedikit. Pejabat yang pertama kali main Facebook dari Mulyadi. Ketika Bupati Purwakarta, fanpage Facebooknya sudah jutaan Pak. Jadi bukan baru mulai, bukan. Sudah jutaan Pak. Makanya penghasilan dari Mulyadi saat ini dari sosial media per bulannya miliaran Pak. Jadi
ketika Bupati Purwakarta, saya ingat pernah ngobrol sama beliau. Jadi memang kalau PR digital itu hanya tentang 3 hal: how to create the content, bagaimana membuat konten, how to manage content, where to share the content. Yang ketiga, how to manage digital community. Nah, Dedi ini sudah melakukan ini sejak Bupati Purwakarta, dan beliau punya tim, Pak, punya tim. Facebook, waktu itu beliau banyak main di Facebook. Facebooknya jutaan, Pak, fanpage-nya. Mungkin ya di Indonesia paling besar fanpage Facebooknya beliau, sampai bisa jadi 20 jutaan. Sehingga Deddy Mulyadi berseloroh, saya nggak perlu lagi wartawan, nggak perlu lagi, ya saya langsung di tempat saya, kan gitu ya. Dan hasilnya adalah bisa tukeran gubernur nggak, kata orang Jawa Timur. Kemarin korban di Sumatera Utara ada yang teriak, Pak KDM tolong kesini, tolong bantu kami. KDM, Pak, korban bencana di Sumatera Utara, menyebut Deddy Mulyadi gitu. Jadi serasa gubernur Indonesia cuma satu, ya Deddy Mulyadi. Artinya beliau berhasil membuat dirinya sebagai sebuah brand bahwa gubernur tuh begini gitu. Gubernur tuh begini. Nah, berdasarkan penilaian kita seperti itu, kita akhirnya ini beda nih. Angle-nya kebetulan sekarang ini tentang brand. Nah, bagaimana membuat brand, nge-branding diri sendiri di era digital, layak dicontoh Deddy Mulyadi. Makanya kesempatan ini untuk contoh Deddy Mulyadi. Makanya kita berikan penghargaan kepada beliau. Terima kasih.